Judul firman Tuhan hari ini saya sampaikan dengan judul Hidup Orang Kristen. Ya, Hidup Orang Kristen. Jadi melalui kesempatan berbahagia hari ini, kita akan belajar betapa pentingnya kita menjadi orang-orang Kristen dan seperti apa hidup orang Kristen yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita akan membaca dulu teksnya di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Baik, kita akan membaca lebih dahulu. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Kemudian ayat 9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Kemudian di ayat yang ke-12 dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah ayat firman Tuhan yang kita baca pada sore hari ini. Berbahagialah setiap kita yang telah mendengarkan, dan biarlah kita sebentar akan merenungkan firman Tuhan dan kita dapat melakukan sehingga hidup kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana hidup orang Kristen seperti yang diajarkan di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat 12 yang sudah kita baca barusan. Ada beberapa kebenaran firman Tuhan yang tentunya menjadi pelajaran buat kita sebagai orang-orang percaya, bagaimana kita harus hidup seturut dengan firman Tuhan. Yang pertama adalah sikap terhadap saudara seiman. Jadi sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, Rasul Petrus mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersikap terhadap saudara seiman kita. Di dalam ayat yang ketiga, tadi dikatakan bahwa dan akhirnya, saudara, hendaklah kamu semua seia sekata. 1 Petrus 3 ayat yang ke-8, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Jadi pada bagian ini kita bisa melihat bagaimana Rasul Petrus mengajarkan kepada kita untuk kita yang pertama adalah seia sekata. Jadi seia sekata di sini berbicara tentang kehidupan bersama dari orang-orang yang percaya secara harmonis, hidup dengan sehati sepikir. Ini adalah merupakan himbauan, nasihat untuk saling menghormati satu dengan yang lain, bisa bekerja sama, saling mendukung, bukan sebaliknya menebar kebencian-kebencian, kemudian timbul perselisihan-perselisihan, dan bisa mengakibatkan perpecahan di dalam tubuh Kristus. Kemudian ini adalah merupakan juga himbauan untuk kita memalingkan diri dari segala jenis pertengkaran-pertengkaran kecil yang bisa merusak, yang bisa merampok semangat dan sukacita di dalam tubuh Kristus. Jadi Rasul Petrus mengajarkan kepada setiap orang Kristen agar hidup sebagai sesama orang Kristen dengan saudara seiman, kita harus seia sekata. Kemudian yang berikutnya adalah seperasaan. Jadi ini diambil dari kata simpatik, jadi mengajarkan bagaimana jemaat menjadi satu, memiliki perasaan yang sama, berbagi perasaan. Kalau ada yang bersuka cita, kita bersama-sama bersuka cita dengan orang yang bersuka cita.
kita bisa juga berduka cita, turut merasakan orang-orang saudara kita yang berduka cita. Jadi tidak masing-masing sesuai dengan kemauannya sendiri, semaunya sendiri, tetapi peduli, memiliki sikap solidaritas satu dengan yang lain. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 mengatakan bahwa Yesus sebagai imam besar kita, dia bersimpati terhadap kelemahan manusia. Jadi dia sebagai imam besar, dia turut merasakan apa yang dirasakan oleh manusia di dalam kesusahan, kesulitan, ataupun penderitaan yang dialami umatnya. Nah, seperti itulah yang Yesus sebagai imam besar berikan teladan kepada setiap kita umatnya untuk kita melakukan juga hal yang sama, sikap kita terhadap saudara seiman kita. Jadi bersimpati di sini tidak mengandung implikasi harus setuju. Artinya adalah bahwa orang bersimpati terhadap kelemahan orang lain, terhadap pergumulan orang lain. Itu artinya bahwa kita, walaupun kita sebenarnya nggak suka, misalnya contohnya saudara seiman kita mengalami sakit, saudara seiman kita mengalami penderitaan, kesusahan, tetapi bukan berarti terus kita tidak peduli dengan mereka. Ya, kita kepingin mereka hidup berbahagia, mereka sehat, mereka diberkati, mereka kuat, tidak mengalami kelemahan atau sakit atau apapun. Tetapi dalam keadaan apapun yang dialami oleh saudara kita, mari kita satu perasaan. Artinya bahwa tidak harus kita setuju dengan keadaan mereka, tetapi kita bisa menerima kelemahan mereka. Kita bisa menerima keadaan mereka, kekurangan mereka, apapun adanya. Ya, kita tidak tahu di antara sesama kita bisa mengalami pasang surut kehidupan. Itulah bukti atau fakta kenyataan hidup yang harus dialami. Tidak semuanya orang selalu mengalami hal-hal yang baik. Bisa ada kalanya juga mengalami hal-hal yang kurang baik, penderitaan, kesusahan, dan lain sebagainya. Tetapi itulah hal yang wajar. Namun bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita menaruh simpati seorang kepada yang lain. Nah, kemudian yang berikutnya apa yang diajarkan di sini adalah mengasihi saudara-saudara. Di sini berbicara tentang kasih persaudaraan. Karena ini adalah ciri daripada orang-orang yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi orang yang mengaku bahwa dirinya Yesus adalah Tuhan, jadi itu adalah orang-orang yang percaya dan mereka punya ciri bahwa mereka adalah orang yang mengasihi sesama mereka. Jadi adalah satu kebohongan besar kalau seseorang mengatakan saya percaya Yesus Tuhan saya, tetapi saya tidak mengasihi sesama saya. Omong kosong. Ya, tidak seperti itu yang diajarkan oleh Tuhan. Jadi orang percaya bukan hanya diajarkan untuk memiliki perasaan berbelas kasihan satu dengan yang lain, tetapi juga mengupayakan supaya mengasihi satu dengan yang lain apapun keadaan mereka. Jadi tidak mengasihi hanya karena kita mengharapkan sesuatu atau kita mengasihi karena kita punya motif-motif tertentu. Kita mengasihi karena kita melakukan pendekatan supaya kita pada akhirnya mendapatkan sesuatu. Tidak seperti itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dalam segala keadaan, kita masih berbicara konteks yang pertama adalah sikap kita terhadap saudara seiman. Belum bicara hal yang berikutnya kepada orang-orang di luar saudara seiman. Di dalam sikap kita terhadap saudara seiman, Rasul Petrus mengajarkan demikian. Kita lakukan. Ya, tidak mencari keuntungan sendiri. Karena apa? Sebagai saudara seiman, kita satu keluarga di dalam Tuhan. Jadi orang-orang Kristen harus mengasihi saudaranya, tidak menganiaya, tidak membenci, tidak mengintimidasi, tidak mengancam, ataupun melakukan kejahatan-kejahatan terhadap sesamanya. Kemudian selain itu adalah apa? Penyayang. Di dalam New American Standard Bible, ya di sana dituliskan kata penyayang ini dengan kata baik hati. Ya jadi meski kata itu digunakan sebenarnya di dalam literatur medis kuno secara harafiah menandakan bahwa seseorang itu memiliki perut yang sehat. Jadi orang kuno menganggap bahwa pusat emosi itu perut, bukan hati. Jadi perut. Ya kalau kita satu ilustrasi ya membuktikan bahwa
memang ternyata ada benarnya juga. Ya, seperti misalnya kalau orang dilakukan percobaan ya, misalnya dalam 7 hari si A diberi makan tempe, ya kan? Si B diberi makan daging kambing, ya kan? Kita tahu kan bagaimana kesehatan seseorang apabila memakan makanan demikian. Orang begitu takut makan daging kambing karena takut darah tinggi, kolesterol tinggi, nanti bisa namanya stroke ya karena mungkin terjadi penyempitan pembuluh darah karena kolesterol yang tinggi dan lain sebagainya, hipertensi dan seterusnya bisa mengakibatkan stroke juga. Tetapi dalam satu penelitian, hari pertama si A dikasih tempe goreng, si B dikasih goreng kambing. Wah, nggak masalah, masih hari pertama. Hari kedua, si A dikasih tempe orek, ya kan? Dipotong-potong pakai kecap. Kemudian si B dikasih sate kambing. Nah, oke, hari kedua sudah mulai. Waduh, sate kambing ya, harum ya. Kemudian hari ketiga, si C dikasih bacem tempe. Nah, si B dikasih steak kambing. Wah, kambing muda dibikin steak, aromanya mantap, dagingnya empuk, dan seterusnya. Tidak sampai hari ketujuh, ternyata si A ngamuk. Dia marah. Tuh, kok dia kambing terus? Kok enak, nikmat? Ternyata yang bikin darah tinggi emosi orang yang dikasih makan tempe, saudara ya. Jadi yang dikasih makan kambing sehat-sehat saja, baik-baik saja, tenang-tenang saja. Ya, jadi itulah pikiran orang kuno berkaitan dengan orang-orang yang memiliki perut yang sehat. Mereka adalah orang yang baik hati, tenang-tenang saja. Nah, sekarang kita melihat bagian yang terakhir adalah rendah hati. Di dalam dunia Romawi dan Yunani kuno, ya, jadi yang mereka adalah orang-orang yang sekuler. Mereka itu mengatakan bahwa kerendahan hati itu yang mereka pikirkan adalah bukan kerendahan hati secara hati, ya secara pikiran, tetapi secara hati. Jadi karena pada saat itu banyak orang-orang, mereka terutama yang kaum kaya, ya, mereka yang kaum sultan kita bilang zaman sekarang, itu mereka sering memamerkan, mereka sering menyombongkan keberadaan mereka, kekayaan mereka, prestasi-prestasi mereka. Mereka ingin diakui orang lain dan seterusnya. Ini bukan menunjukkan sikap rendah hati. Nah, oleh ini diperlukan adalah bahwa menjadi perenungan buat kita, orang-orang yang percaya pada masa kini. Kalau kita mau rendah hati, mari kita introspeksi, mari kita refleksi kepada diri kita. Apa yang kita lakukan? Padahal sebenarnya rendah hati adalah suatu keadaan di mana darinya orang itu melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar sebagai nilai utamanya. Dia berusaha untuk melakukan sesuatu itu memang karena itulah yang harus dia lakukan, hal yang baik, hal yang benar, bukan untuk diakui oleh orang lain, bukan untuk mendapat pujian dari orang lain. Itu adalah sikap rendah hati. Tetapi sebaliknya, ketika kita mau belajar rendah hati, mari kita akan introspeksi diri. Apa yang kita lakukan? Apakah benar-benar kita mau melakukan kebenaran, atau kita ada satu unsur lain yang di dalamnya kita punya motivasi untuk diakui orang lain, untuk bisa dipuji oleh orang lain. Ketika bagian terakhir yang kita lakukan, kita gagal belajar untuk menjadi rendah hati. Nah, Bapak Saudara, itulah bagian yang pertama kita bisa belajar dari apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus di ayat yang ke-8, sikap kita terhadap saudara seiman, seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya, oleh orang-orang Kristen. Karena apa? Kalau kita flashback di dalam 1 Petrus 2 ayat yang pertama di pasal sebelumnya, Rasul Petrus mengatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Karena apa? Karena ini adalah perilaku ciri dari orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Jadi kalau yang muncul di dalam gereja adalah hal-hal yang jahat, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, fitnah, itu adalah kelakuan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ini adalah kontra dari apa yang diajarkan oleh firman Tuhan di bagian yang pertama ini. Mari kita melihat
Kebenaran kedua yang kita bisa pelajari dari 1 Petrus pasal yang ketiga ini. Jadi yang pertama tadi tentang sikap kita terhadap saudara seiman, sekarang kita melihat sikap kita terhadap musuh. Nah, berarti ini berbicara juga bisa dua hal, bisa berbicara terhadap sama-sama saudara seiman barangkali, ya, tetapi bermusuhan. Tetapi sebetulnya ini lebih ditunjukkan kepada orang-orang di luar Kristen. Ya, jadi sikap terhadap musuh, mereka yang menyerang kekristenan, mereka yang tidak percaya, mereka yang tidak setuju, mereka yang berusaha untuk merusak, menghancurkan kekristenan. Itu yang disebut dengan musuh. Nah, di dalam ayat yang ke-9 dikatakan bahwa dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi sikap terhadap musuh yang saya ingin tekankan di bagian ini yang pertama adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Jadi kalau seperti di bagian pertama tadi Rasul Petrus mengajarkan bagaimana sikap dengan sesama orang Kristen, kalau kita melakukan hal yang sebaliknya, itu kan menunjukkan bahwa kita bukan orang percaya. Begitu pula dengan bagian yang kedua ini, Rasul Petrus mengajarkan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Sebaliknya, kalau kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, membalas kejahatan dengan kejahatan, kita membalas caci maki dengan caci maki, itu pun adalah juga perbuatan yang non-Kristiani. Bukan orang percaya yang melakukan perbuatan seperti itu. Rasul Petrus mengingatkan hal ini. Hakim bisa menghukum orang yang bersalah. Hakim bisa menghukum orang yang melakukan kejahatan. Tetapi kalau kita orang percaya, ketika diintimidasi, ketika orang lain berbuat jahat kepada kita, kemudian kita membalas, bahkan kita melakukan hal-hal yang fatal, bahkan misalnya tidak hanya membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi kita bahkan sampai membunuh misalnya, loh malah kita yang punya masalah, malah kita yang akan dihukum. Bukannya hakim yang akan menghukum orang yang berbuat jahat kepada kita, tetapi kita yang akan mendapat hukuman karena kita membalas kejahatan mereka bahkan dengan kejahatan yang lebih besar. Nah, jadi di sini kita bisa belajar seperti Amsal 20 ayat 22 mengatakan, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Dia akan menyelamatkan engkau. Ya, jadi kita bisa belajar dari firman Tuhan bahwa janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Lukas 6 ayat 27 mengatakan, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Roma 12 ayat 17 pun mengatakan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dan 1 Tesalonika 5 ayat 15 mengatakan bahwa perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mencaci maki adalah mencerca orang lain dengan kata-kata yang pahit, yang sengit, yang tercela. Berbeda dengan hamba-hamba Tuhan yang menegur orang dengan keras, dengan firman Tuhan, ya karena mereka berusaha untuk menegakkan kebenaran. Mereka berkhotbah sungguh-sungguh untuk melawan dosa-dosa pada zaman ini. Para nabi rasul pun melakukan hal yang demikian. Itu bukan caci maki, tetapi perkataan yang memang harus disampaikan bahkan dengan keras, tegas, menunjukkan bahwa apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan tidak bisa ditoleransi. Ya, jadi harus tetap seperti itu. Kita melihat di dalam Yesaya 56 ayat 10 dikatakan bahwa sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu. Tidak tahu menyalak. Mereka berbaring, melamun, dan suka tidur saja. Dan sebagainya. Ada banyak. Ini tidak bisa dikatakan sebagai satu caci maki. Tetapi ini adalah pemberitaan firman Tuhan yang harus disampaikan secara tegas. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Hendaklah kamu memberkati. Jadi kita
tidak diajarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi kita melakukan apa yang diajarkan Tuhan adalah membalas mereka dengan kebaikan, yaitu dengan memberkati mereka. Jadi kalau juga kita melakukan caci maki dengan caci maki, kan kita bukan anak-anak Tuhan. Jadi kita tidak melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Kristus sendiri sudah memberikan teladan kepada para muridnya untuk memberikan teladan yang terbaik, bersabar dalam segala penderitaan, memberkati bahkan musuh-musuhnya. Matius 5 ayat 44 dikatakan bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang aniaya kamu. Kamu tidak boleh membenarkan mereka itu dalam dosa mereka, tetapi kita semua ini harus melakukan apa yang dituntut sebagai satu keadilan, ya, dengan kita melakukan kasih kepada mereka, dan kita apa yang harus dilakukan dengan memberkati mereka. Kita mengasihani mereka, kita tetap mengasihi mereka, kita mendoakan mereka, kita tidak mencaci maki kepada mereka. Kita bisa menerima mereka apa adanya, walaupun mereka berbuat jahat kepada kita. Di sanalah kita memberkati orang ataupun musuh kita, atau orang yang membenci kita. Nah, Rasul Paulus juga bergerak, nah, Rasul Petrus maksud saya di sini, bergerak tidak hanya berbicara tentang sikap kita terhadap sesama kita, tetapi terhadap orang-orang di luar kita, mereka yang menyerang kita, yang memusuh kita. Bagaimana kita harus bersikap kepada mereka? Kita tidak melawan kejahatan dengan kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya bahwa Petrus sendiri telah mengajarkan bahwa Yesus itu telah menjadi teladan, telah menjadi model. Di dalam pasal 2 ayat 23, 1 Petrus dikatakan bahwa ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi Petrus yang adalah Rasul Yesus Kristus, dia pun mengajarkan apa yang telah menjadi teladan dari Tuhan Yesus untuk dilakukan oleh para murid, oleh para pengikut Kristus, orang-orang Kristen. Rasul Paulus pun juga menasihati demikian, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Roma 12 ayat yang ke-14. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Pasal 12 ayat 17 dari kitab Roma. Dan juga kesamaan ini adalah karena mereka sama-sama rasul-rasul dari Tuhan Yesus. Jadi Yesus mengajarkan kebenaran seperti itu. Para rasul juga meneruskan ajaran itu kepada para muridnya, kepada para pengikutnya. Begitu pula sampai kepada kita, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen pada masa kini. Kita harus menyampaikan, kita harus mengajarkan hal-hal, pengajaran-pengajaran diajarkan oleh Yesus, yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja, para rasul. Kita tidak boleh menyimpang dari apa yang ada di dalam dunia ini. Jadi kita nggak boleh menyimpang dari firman Tuhan. Jangan mengikuti apa yang ada di dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di sini orang Kristen dilarang untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, jadi orang Kristen diajarkan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Kita jangan kalah oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat yang ke-21. Jadi itu di bagian yang kedua kita bisa belajar bagaimana sikap kita orang-orang Kristen itu terhadap musuh. Nah, sekarang yang ketiga adalah, sebelumnya saya tambahkan bagian ini, menanggung kejahatan dengan sabar dan memberkati musuh-musuh adalah ciri daripada orang Kristen. Itu menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen, anak-anak Tuhan. Ketika kita mengalami dijahati oleh orang lain, kita memberkati musuh-musuh itu. Yang ketiga adalah nasihat hidup berbahagia. Bapak Saudara, saya menyampaikan firman Tuhan apa adanya, tidak berusaha untuk memanipulasi ataupun mencari keuntungan apapun di dalamnya. Dan saya tidak mau mengajarkan hal-hal yang di luar daripada Alkitab. Di sini saya berikan tulisan nasihat supaya hidup berbahagia. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus 3 ayat 10 ayat 11. Walaupun mungkin banyak hamba Tuhan yang karena alergi ya, kalau khotbah itu tentang hidup bahagia dan seterusnya, saya nggak mengatakan itu satu kesalahan. Tetapi
ini yang saya sampaikan juga adalah firman Tuhan. Tetapi mari kita lihat apa yang diajarkan firman Tuhan di dalam Rasul Petrus ini, 1 Petrus 3 ayat 10 dan ke-11. Di situ disebutkan bahwa siapa yang mau mencintai hidup, dalam ayat yang ke-10, kemudian dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kemudian di ayat yang ke-11 dikatakan, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jadi Bapak Saudara, dari sini saya berikan kesimpulan bahwa ada satu nasihat dari firman Tuhan di dalam ayat ke-10 dan ke-11 ini. Bagaimana orang percaya, orang-orang Kristen bisa mengalami hidup bahagia di dalam dunia ini, yaitu dengan melakukan, menjaga lidah terhadap yang jahat, ya, dan bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, Bapak Saudara, ini adalah bagian yang pertama yang diajarkan oleh Rasul Petrus tentang bagaimana kalau kita mau mengalami hidup yang berbahagia selama kita berada di dalam dunia. Kita mengalami hidup yang kita bisa nikmati dengan baik, dengan nyaman. Kita mengalami hari-hari yang baik. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jaga lidah kita terhadap yang jahat dan dari ucapan-ucapan yang menipu. Bapak Ibu Saudara, di sini Rasul Petrus menekankan kepada orang-orang Kristen harus siap melakukan hal-hal demikian. Karena seringkali orang dengan mudah tidak bisa mengekang lidahnya, kemudian keluarlah perkataan-perkataan yang jahat dan lain sebagainya yang merusak kesaksian hidup orang Kristen. Sehingga dengan demikian dia mengalami banyak persoalan di dalam kehidupannya, sehingga dia menjadi orang yang tidak berbahagia hidupnya. Karena apa? Karena kesalahannya sendiri. Karena kesulitan-kesulitan yang dia alami itu adalah terjadi karena sikapnya, karena perkataannya, karena perbuatannya yang dimulai dari tidak menjaga lidah. Bahkan ditambah lagi dengan perkataan-perkataan yang dengan mudah berkata bohong, menipu, dan seterusnya. Ini bisa menimbulkan masalah-masalah yang diakibatkan oleh kesalahan sendiri. Ini adalah nasihat firman Tuhan. Kalau kita mau hidup berbahagia, kita menghindari hal-hal yang demikian. Nah, oleh karena itu, yang berikutnya adalah bahwa bagaimana kita bisa mengatur lidah kita dengan benar. Inilah cara yang terbaik agar hidup kita menjadi nyaman, hidup kita menjadi sejahtera. Lidah yang tulus, yang tidak menyinggung, lidah yang bijaksana adalah satu sarana untuk kita bisa menjalani hidup di dunia ini dengan damai dan nyaman. Ya, Bapak Saudara, kemudian di ayat yang ke-11, ia juga harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Saya skip bagian ini karena tadi di bagian awal kita sudah beberapa kali membahas bagian ini. Kemudian kita lihat berikutnya, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Saudara, bagian ini hal yang penting, bagaimana kita bisa mengalami hidup yang berbahagia selama kita ada di dalam dunia. Firman Tuhan mengajarkan agar kita mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Kalau saya melihat dari Ibrani 12 ayat 14 sampai 15, dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi kehidupan itu kan hasil daripada orang-orang yang mengejar perdamaian. Orang-orang yang mengejar perdamaian, dia akan mengalami kehidupan yang berbahagia itu sendiri. Nah, di sini kata damai yaitu shalom itu juga mengandung pengertian berbicara tentang kesehatan, tentang keselamatan, tentang bagaimana hubungan yang harmonis dengan dunia di sekelilingnya. Ini adalah kata damai. Jadi berdamai. Jadi perdamaian itu lebih dari sekedar tidak ada perselisihan.
tetapi lebih juga daripada sekedar sesuatu yang terlihat oleh manusia. Tetapi dia bisa merasakan bahwa Allah hadir di antara sesama perhimpunan anak-anak Tuhan. Nah, jadi di sini juga akan nyata bagaimana anak-anak Tuhan berada di lingkungan masyarakat, merasakan juga kehadiran Tuhan, dan mereka bisa berdamai satu dengan yang lain. Nah, jadi di sini lebih dari sekedar tidak ada perselisihan, jadi ada aspek komunal di dalam perdamaian dengan orang lain. Kita nggak bisa begitu terlihat rohani secara pribadi, tetapi kita tidak bisa berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Apakah itu di dalam gereja, apalagi dengan dunia di luar kita. Nah, Allah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita mengejar damai itu sendiri. Kalau kita melihat Paulus sendiri juga setuju ya di dalam Roma 14 ayat 19 mengatakan sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Di sini Rasul Petrus menekankan bahwa yang namanya perdamaian itu tidak terjadi secara begitu apa adanya saja. Bukannya terjadi dengan tidak disengaja, tetapi harus ada upaya, ada usaha untuk melakukan apa yang disebut dengan perdamaian. Jadi tidak sendirinya atau tidak secara pasif. Tidak secara pasif. Makanya Yesus sendiri mengajarkan di dalam Matius 5 ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kita anak-anak Allah, kita berusaha membawa damai. Jadi bukan berarti sebagai anak-anak Tuhan kita menjadi pendamai, tapi kita tidak melakukan apa-apa, kita pasif dan seterusnya. Itu tidak akan terjadi yang namanya perdamaian. Tetapi harus ada upaya, ada usaha yang dilakukan, aktif melakukan, baik itu kepada sesama orang Kristen maupun juga kepada orang-orang di luar Kristen. Jadi prinsipnya adalah orang Kristen harus menjadi apa yang disebut dengan katalisator perdamaian. Ya, kalau kita ingat di dalam kimia, katalis atau katalisator itu adalah senyawa yang mempercepat suatu reaksi. Nah, jadi kita harus menjadi katalisator agar terjadi perdamaian. Karena perdamaian kalau dibiarkan nggak akan terjadi. Harus ada yang mengupayakan. Disitulah ketika kita melakukannya, orang melihat bahwa kita adalah anak-anak Allah. Karena kita membawa damai. Sebagai bagian yang terakhir, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang keempat adalah bahwa Tuhan berpihak kepada orang-orang yang benar. Ya, di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-12 dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sebagai bagian yang terakhir dari kebenaran firman Tuhan yang kita bisa terima pada bagian ini adalah Tuhan berpihak kepada orang-orang benar. Kita sudah melihat bagian yang pertama tadi, bagaimana sikap kita kepada orang-orang Kristen, sesama orang Kristen. Yang kedua, sikap kita kepada musuh-musuh kita, berbicara tentang orang-orang di luar kekristenan. Yang ketiga, bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen diberikan nasihat hidup untuk kita mengalami sesuatu yang baik dalam hidup ini. Berbahagia seperti apa? Kita diajarkan oleh firman Tuhan. Dan ketahuilah bahwa Tuhan berpihak kepada orang-orang yang benar. Jadi di sini mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. Jadi orang-orang Kristen tidak perlu takut. Dengan kita melakukan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan ini, semua yang baik-baik tadi yang diajarkan oleh firman Tuhan, bukan berarti terus semua orang akan menjadi baik dengan kita. Mereka yang jahat, mereka akan melakukan kejahatan kepada kita. Tetapi kita tidak perlu takut. Karena apa? Dengan kita melakukan tetap yang diajarkan oleh firman Tuhan, maka Tuhan sendiri akan berpihak kepada kita. Allah yang ada di pihak kita, Dia akan memberikan perhatian yang khusus kepada kita. Dia akan memelihara kita, Dia akan memimpin kita, Dia akan memberikan kasih sayangnya yang khusus kepada orang-orang yang benar. Jadi tidak perlu takut dengan ancaman intimidasi apapun yang dari luar datang di dalam kehidupan kita. Dan telinganya kepada mereka yang minta tolong. Jadi jika kita mengalami kejahatan-kejahatan dilakukan orang-orang di sekitar kita,
Kita tinggal berseru kepada Tuhan, Bapa yang di sorga. Dia akan mendengarkan kita, dia akan menolong. Dia tahu apa yang menjadi keperluan kebutuhan kita. Dia akan membela kita, menolong kita di dalam segala kesusahan, kesulitan yang kita alami. Dan dia akan bertindak di bagian yang terakhir adalah bahwa wajah Tuhan menentang orang-orang jahat. Jadi bukan berarti orang yang jahat yang melakukan demikian, itu akan tetap dibiarkan oleh Tuhan. Tidak. Meskipun Tuhan adalah Allah yang maha baik, tetapi dia juga Allah yang adil. Tuhan juga yang bertindak terhadap segala dosa dan dia tidak mentoleransi dosa apapun, kejahatan apapun dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, mari kita tetap berpegang teguh di dalam firman-Nya. Kita tetap melakukan apa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita tidak perlu mempersoalkan apa yang dilakukan orang lain kepada kita, tetapi mari kita tetap setia melakukan firman Tuhan. Sebagai kesimpulan, dari pembacaan firman Tuhan hari ini, 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-13, kita bisa belajar hidup orang Kristen. Kita diajarkan bagaimana kita bersikap terhadap saudara seiman kita. Kita bisa diajarkan bagaimana kita bersikap terhadap musuh-musuh kita. Dan kita diajarkan, kita diberikan nasihat untuk kita hidup berbahagia di dalam dunia ini. Dan kemudian kita sadar, kita tahu, kita bersyukur bahwa Tuhan berpihak kepada orang-orang yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa.